Selamat pagi, apa kabar? Oke, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah yang baik, kami berkumpul lagi untuk belajar firman-Mu. Oh Tuhan, kiranya Engkau memberikan roh hikmat dan roh wahyu kepada kami, maka kami bisa menyadari rahasia firman-Mu dengan benar, dan iman kami semakin dikuatkan lagi, diteguhkan lagi, maka kami melayani pelayanan Tuhan Allah dengan berhasil, dan kami menyenangkan hati Tuhan Allah, maka memuliakan nama Tuhan Allah saja. Hari ini juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu ini dengan Roh Kudus, maka hanya dalam pekerjaan Roh Kudus menyampaikan dan mengajar firman-Mu, maka semua pendengar firman Allah ini juga terharu, menyadari, merasa dan melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu saja, maka kami senantiasa memuliakan nama Tuhan Allah saja. Oh Tuhan, baru-baru ini situasi pandemik di Indonesia terlalu serius. Oh Tuhan, dalam kesulitan itu pasti ada rencana Tuhan Allah yang baik. Oh Tuhan, melalui kesulitan ini banyak orang yang tidak percaya kepada Yesus, menyadari dosa-dosa sendiri tentang ketidakpercayaan, maka mencari Injil, menemukan Yesus Kristus, kemudian menerimanya, sehingga mereka juga diselamatkan. Oh Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, kami berdoa dan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kemarin kita belajar tentang memakai nama Yesus. Sambil Yesus naik ke surga, Dia melimpahkan wewenang untuk berdoa. Kalau itu kita memikirkan lagi tentang nama Yesus. Dalam nama Yesus, kita memakai nama Yesus. Kalau itu yang pertama, mengapa Tuhan Yesus melimpahkan wewenang tentang berdoa kepada kita? Tujuan yang pertamanya untuk memakai nama Tuhan Yesus untuk berdoa. Waktu kita berdoa, kita semuanya pasti memakai nama Yesus. Itu kami berdoa dalam nama Yesus. Oke. Menurut Yohanes pasal 16 ayat 14. Kami membaca lagi Yohanes pasal 16 ayat 14. Sudah dapat? 1, 2, 3. Ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Kemudian Yohanes pasal 15 ayat 16. 15-16 membaca lagi. Yohanes pasal 15 ayat 16. Sudah? Bukan. 1, 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Kemudian satu lagi, Yohanes pasal 14 ayat 13. 14 ayat 13. Sudah? Oke, 1, 2, 3. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Oke. Jadi tujuan yang pertama, mengapa Yesus melimpahkan wewenang tentang berdoa. Mengapa Yesus melimpahkan wewenang untuk boleh pakai nama Yesus? Boleh pakai nama Yesus untuk berdoa. Kita berdoa pasti memakai
nama Yesus. Kita berdoa artinya kita datang takhta Tuhan Allah. Waktu kita datang takhta Tuhan Allah, pada perumpamannya kita membutuhkan kartu masuk yang jamin lewat dengan aman. Itu kita berdoa dalam nama Yesus. Kita memakai nama Yesus dalam doa. Pada perumpamannya sama seperti waktu kita datang takhta Tuhan Allah untuk persekutuan, kita lihatkan kartu masuk yang menjamin lewat dengan aman. Maka dengan penuh keberanian kita bisa datang takhta Tuhan Allah untuk persekutuan. Amin. Tapi banyak kali kita memakai nama Yesus waktu kita berdoa, tapi belum memahami artinya tentang pakai nama Yesus. Secara biasanya, secara rutinitas, memakai nama Yesus seperti menghafal mantra. Setiap kali kita berdoa dalam nama Yesus, kita memakai nama Yesus dalam doa, kita perlu memikirkan bagaimana sebagai orang berdosa kami bisa datang ke takhta Tuhan Allah. Kita harus memahami, kita perlu mengerti dengan baik. Kemudian pakai nama Yesus. Saya membaca lagi Ibrani pasal 4 ayat 16. Ibrani pasal 4 ayat 16. Ibrani pasal 4 ayat 16. Saya membaca bersama-sama. Sebab itu, Ibrani pasal 4 ayat 16, sebab itu, 1, 2, 3. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ibrani pasal 10 ayat 19 lagi. Ibrani pasal 10 ayat 19. Ibrani pasal 10 ayat 19. Saya membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Kita berdoa kepada Tuhan Allah dalam nama Yesus. Ini artinya kita datang takhta Tuhan Allah untuk persekutuan. Bagaimana kita bisa datang takhta Tuhan Allah dengan penuh keberanian? Oleh karena darah Yesus. Oleh karena tubusan Yesus Kristus, kita bisa datang takhta Tuhan Allah. Yaitu kita bisa pakai kartu masuk yang menjamin lewat dengan aman untuk datang takhta Tuhan Allah dengan memakai nama Yesus. Jadi kita boleh memakai nama Yesus dalam doa. Ini hal yang luar biasa. Tapi jangan memakai nama Yesus secara rutinitas atau sama seperti menghafal mantra. Amin. Yang kedua, mengapa Tuhan Yesus melimpahkan wewenang untuk memakai nama Yesus? Oleh karena
kita berdoa dalam nama Yesus. Kita memakai nama Yesus dalam doa. Artinya sama seperti Yesus langsung berdoa kepada Tuhan Allah. Itu kita berdoa dalam nama Yesus, berlaku sama seperti Yesus langsung berdoa kepada Tuhan Allah. Memang dalam hubungan manusia ada sistem surat kepercayaan. Apakah saudara-saudara sudah pernah memakai surat kepercayaan? Waktu ambil uang dari bank, tapi orang yang berangkutan memang sakit atau ada urusan yang terlalu penting, maka tidak bisa langsung pergi ke bank untuk ambil uang. Pada waktu itu orang yang lain yang pegang surat kepercayaan. Kemudian lihatkan KTP. Kemudian bisa mengambil uang sebagai pengganti orang yang baru angkutan itu. Ini adalah surat kepercayaan. Jadi dengan kata yang lain, sambil Yesus naik ke surga, Yesus memberikan surat kepercayaan yang sudah ditandatangani Yesus. Ini artinya kita berdoa dalam nama Yesus. Amin. Ini juga fakta yang luar biasa. Kita memakai nama Yesus waktu kita berdoa. Sama seperti kita mendapat surat kepercayaan yang sudah ditandatangani oleh Yesus. Sudah dicap Yesus. Amin. Jadi oleh tubusan Yesus Kristus kita bisa datang kepada Tuhan Allah untuk berdoa. Jadi kita memakai nama Yesus dalam doa. Ini adalah hak yang istimewa yang dikasih kepada orang percaya saja untuk bersekutuan dengan Tuhan Allah. Amin. Yang ketiga, dengan tujuan apa Yesus melimpahkan wewenang untuk pakai nama Yesus? Menurut Yohanes pasal 14 ayat 13. Satu lagi membaca. Yohanes pasal 14 ayat 13, saya langsung membaca. Dan apa juga kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Mengapa kita boleh memakai nama Yesus dalam doa? Di sini tertulis ya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Yaitu kita memakai nama Yesus untuk memuliakan nama Tuhan Allah. Kita memuliakan nama Tuhan Allah dalam doa itu berarti apa? Kita tidak boleh memakai nama Yesus untuk meminta sesuatu agar dipuaskan hawa nafsu kita. Menurut Yakobus pasal 4 ayat 3, mengapa kita tidak memperoleh? Karena tidak berdoa. Tapi sudah berdoa, tapi mengapa tidak diperbolehkan? Oleh karena berdoa untuk memuaskan hawa nafsu sendiri. Berdoa untuk tujuan yang egois. Tujuan yang egosentris. Tujuan yang jahat. Jadi setiap kali kita berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan Allah, sesuai dengan rencana Tuhan Allah, pasti kita bisa mendapat jawaban doa, yaitu
Dalam doa kita boleh memakai nama Yesus untuk memuliakan nama Tuhan Allah. Kita harus mengingat dengan baik. Yesus sudah pernah teladan yang baik tentang doa. Coba lagi ayat 12. Yohanes pasal 12 ayat 27-28. Yohanes pasal 12 ayat 27-28. Membaca bersama-sama. Sudah? 1, 2, 3. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari surga, aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Oke. Yesus pertama kali berdoa untuk selamatkanlah aku dari saat ini. Tapi akhirnya dia berdoa memuliakanlah namamu. Oke. Siapakah adalah orang Kristen? Orang Kristen adalah orang yang sudah mengubah tujuan kehidupannya. Tujuan yang kehidupannya. Non-Kristen, orang berdosa, orang yang belum dilahirkan kembali, mereka bersikap egosentris, egois. Itu mereka berpusat kepada dirinya sendiri. Mereka mengutamakan keuntungan sendiri. Tapi menurut Roma pasal 14 ayat 7-8. Membaca dulu. Roma pasal 14. Roma pasal 14 ayat 7-8. Roma pasal 14 ayat 7-8. Kita membaca bersama-sama. Sudah? Sebab, oke. 1, 2, 3. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Oke. Jadi orang Kristen yang benar adalah orang yang hidup, bukan orang yang hidup untuk diri sendiri. Kalau sudah menjadi orang Kristen, sudah percaya kepada Yesus cukup lama, tapi masih mengutamakan hidup untuk diri sendiri, masih mengutamakan mencari keuntungan diri sendiri saja, yaitu egosentris, egois. Sebenarnya bukan orang Kristen yang benar. Karena dia belum mengenal Injil. Yaitu dia belum menyadari bagaimana dia bisa dibeli oleh darah Yesus untuk diselamatkan. Waktu kita orang berdosa, kita adalah hamba setan, hamba dosa. Tapi Yesus datang untuk membeli kita dengan harga yang mahal sekali. Itu Yesus membeli kita dengan membayar harganya dengan darah. Darah itu tidak bisa terhitung harganya karena terlalu mahal. Maka kita bisa dibebaskan dari kuasa iblis, dari
hambatan iblis. Kemudian menemukan Tuhan yang baru yang sudah mengorbankan dirinya untuk membeli kita dengan berdarah, yaitu Yesus. Jadi kita menjadi hamba Yesus. Kita menjadi milik Yesus. Tapi masih hidup untuk diri sendiri saja. Masih senantiasa mengutamakan mencari keuntungan sendiri saja. Sebenarnya orang-orang itu tidak bisa disebut sebagai orang Kristen yang setia. Jadi menurut 2 Korintus pasal 5 ayat 14-15, kami kadang-kadang membaca lagi. 2 Korintus pasal 5. 2 Korintus pasal 5 ayat 14-15. Sudah? 2 Korintus pasal 5 ayat 14-15. Membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Amin. Kalau sebagai orang Kristen yang sudah mengenal Injil, maka tujuan kehidupannya berubah, yaitu hidup untuk Tuhan Allah. Hidup untuk Tuhan Yesus, daripada hidup untuk dirinya sendiri. Tujuan doa, sasaran doa, cara doa juga perlu berubah. Itu kita perlu berdoa sesuai dengan ajaran Alkitab. Sudah menjadi orang Kristen, sudah menjadi majelis, tapi masih berdoa seperti anak kecil. Ini hal yang malu ya. Jadi tentang masalah itu Paulusnya sudah pernah berbicara. Tadi langsung membaca ya. 1 Korintus pasal 13 ayat 11. 1 Korintus pasal 13 ayat 11. Satu Korintus pasal 13 ayat 11 membaca. Oke. Membaca 11 ketika. 1, 2, 3. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sudah aku menjadi dewasa. Aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Amin. Kalau kita menjadi percaya kepada Yesus, maka menjadi orang Kristen. Kemudian sudah cukup lama percaya kepada Yesus. Sudah cukup lama mendengar firman Allah. Tapi tujuan kehidupan kita masih belum berubah. Kalau itu, cara doa, tujuan doa, sasaran doa masih belum berubah. Itu dengan kata yang lain, masih berdoa seperti kanak-kanak. Kanak-kanak mempunyai ciri khas itu ya. Ciri khas itu apa? Senantiasa minta-minta saja ya. Daripada memikirkan bagaimana menyenangkan hati orang tua. Bukan. Bagaimana menyenangkan hati guru. Senantiasa minta-minta saja.
waktu saudara-saudara berdoa, semuanya terhitung sebagai 100 ya. Dalam doa sebanyak 100. Berapa banyaknya saudara-saudara pakai untuk minta-minta ya? Pada hari biasa tidak minta pun. Karena apa? Dengan kekuatan sendiri, dengan pengalaman sendiri, dengan hikmat sendiri, berusaha hidup, berusaha bekerja, berusaha mencari uang. Tapi waktu menghadapi kesulitan, waktu mendapat stres karena pekerjaannya tidak dijalankan dengan baik, pada waktu itu tiba-tiba memanggil nama Yesus untuk pakai. Saudara-saudara yang dikasih, doa kita perlu berubah. Kemudian pandangan hidup kita bisa berubah. Pandangan terhadap nilai-nilai kita bisa berubah. Isi doa kita, tujuan doa kita pasti berubah sesuai dengan ajaran Alkitab. Pada waktu itu pandangan hidup kita berubah secara alkitabiah. Pandangan terhadap nilai-nilai kita berubah secara alkitabiah. Amin. Kemudian yang keempat, kita mendapat hak yang istimewa untuk memakai nama Yesus. Ini artinya kita mendapat hak yang luar biasa, hak yang khusus, dan bersama-sama diberikan tanggung jawab yang hebat sekali. Oleh karena kalau kita memakai nama Yesus dengan benar, yaitu melalui perbuatan yang baik, melalui kehidupan yang benar, kita bisa meninggikan nama Yesus. Atau sebagai anak Tuhan Allah, sebagai orang Kristen, sebagai hamba Tuhan, tidak berbuat benar, tidak lihatkan kehidupan yang penuh kasih, penuh sukacita, penuh damai sejahtera, penuh Roh Kudus, kita bisa menajiskan nama Yesus. Jadi kita memakai nama Yesus, diberikan hak istimewa kepada kita, dan bersama-sama perlu bertanggung jawab yang besar melalui perbuatan yang baik, melalui kehidupan yang benar. Menurut Roma pasal 2 ayat 24, saya membaca ya. Sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Ada contoh di dalam Alkitab. Yang pertama Ayub ya, Ayub. Membuka Ayub pasal 1. Membuka Ayub pasal 1. Membuka Ayub pasal 1 ayat 21 sampai 22. Suatu hari Tuhan Allah bermega Ayub di depan setan. Kemudian setannya berbicara kalau Ayub juga tidak diberkati, yaitu Ayub juga menghadapi kesulitan. Dia pasti menghujat nama Tuhan Allah. Jadi boleh setan memberikan kesulitan kepada Ayub. Kita sudah tahu dengan baik. Tiba-tiba 10 anaknya mati. Kemudian kehilangan banyak harta benda yang luar biasa. Setelah itu bagaimana Ayubnya reaksi? Ayat 21. Ayub pasal 1 ayat 21 sampai 22 membaca. Katanya,
1, 2, 3. Katanya dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Melalui reaksi Ayub ini dalam kesulitan yang luar biasa, dia tidak menghujat Tuhan Allah. Melalui iman Ayub yang kuat, dia memuliakan nama Tuhan Allah. Kemudian satu lagi, Ayub pasal 2. Ayub pasal 2 ayat 7 sampai 10. Ayub pasal 2 ayat 7 sampai 10. Membaca bersama-sama. Setelah Ayub menderita penyakit yang luar biasa oleh setan. Kemudian bagaimana dia reaksi? Ayub pasal 2 ayat 7 sampai 10. Pembaca lagi bersama-sama. Kemudian 1, 2, 3. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunlah engkau dalam keselamatan kesalehanmu, kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Amin. Dalam kondisi yang terlalu susah-susah pun, Ayubnya tidak menghujat nama Tuhan Allah. Hanya memuliakan nama Tuhan Allah saja. Kemudian, bagaimana daunnya? Daunnya yang positif, yang negatif bersama-sama. Waktu daunnya berperang melawan Goliat, raksasa Goliat, dia berbicara seperti ini. Coba membaca 1 Samuel pasal 17. 1 Samuel pasal 17. 1 Samuel pasal 17 ayat 45. 1 Samuel pasal 17 ayat 45. Kita langsung membaca bersama-sama. 1 Samuel pasal 17 ayat 45. Membaca bersama-sama. Tetapi 1, 2, 3. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Dengan nama Tuhan semesta alam saya mendatangi kau. Wah, ini perbuatan yang berani sekali, atau iman yang kuat sekali. Jadi waktu mengalahkan raksasa Goliat, waktu membunuh raksasa Goliat dalam nama Tuhan Allah, ini artinya Daud memuliakan nama Tuhan Allah. Daud meninggikan nama Tuhan Allah dengan perbuatan yang berani. Tapi
dia berzina dengan Batseba. Kemudian dengan sengaja dia membunuh suaminya Uria dengan cara yang jahat. Tentang itu kita membaca lagi. 2 Samuel pasal 12. 2 Samuel pasal 12. 2 Samuel pasal 12 ayat 7 sampai 12. Secara pribadi membaca kemudian 2 Samuel pasal 12 ayat 13-14 saja. 2 Samuel pasal 12 ayat 13-14. Lalu, sudah membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Jadi misalnya Daud adalah raja Israel yang luar biasa, tapi dia pernah meninggikan nama Tuhan Allah atau pernah menghujat nama Tuhan Allah. Saudara-saudara yang dikasih, di dalam kehidupan sehari-hari, orang umum saja, orang hina juga tidak mau menyerahkan surat kepercayaan kepada orang yang lain secara sembarangan. Dengan mudah, apalagi nama Yesus yang luar biasa secara sembarangan dikasih kepada semua orang untuk dipakai secara sembarangan? No. Mengapa Tuhan Yesus melimpahkan wewenang untuk memakai nama Yesus? Oleh karena Yesus percaya kita yang sudah percaya kepada Yesus. Yesus percaya orang kudus. Yesus percaya orang Kristen. Tapi banyak orang Kristen belum memahami artinya tentang memakai nama Yesus. Mereka menajiskan nama Yesus dengan perbuatan yang jelek, dengan kehidupan yang kurang baik. Kalau itu, bagaimana rasul-rasul Yesus menggunakan nama Yesus dalam pelayanan misi mereka? Ada contoh yang pertama, Petrus. Kita membaca Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 6. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 6. Secara teratur, Petrus dan Yohanes pergi ke bait Allah untuk berdoa. Kemudian di pinggir jalan, mereka bertemu dengan orang lumpuh yang mengemis di pintu gerbang indah. Di sana bagaimana mereka memakai nama Yesus? Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 6. Kita membaca 6 sudah. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 6. Membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. 7. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga
kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Dia mulai berjalan. Petrus memakai nama Yesus Kristus Nazaret. Kemudian bisa membangkitkan orang yang lumpuh, yang mengemis. Kemudian waktu rasul-rasul dianiaya, bagaimana mereka bisa pakai nama Yesus? Kisah para Rasul pasal 5. Kisah para Rasul pasal 5 ayat 40-41. Kisah para Rasul pasal 5 ayat 40 sampai 41. Saya secara pribadi usulkan coba membaca dari Roma pasal 5 ayat 33 sampai 41 untuk memahami dengan baik. Tapi di sini hanya membaca 40-41 saja ya. Kisah para Rasul pasal 5 ayat 4-41. Membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyiksa mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penganiayaan oleh karena nama Yesus. Mereka memakai nama Yesus, maka dianiaya. Tapi mereka bersukacita. Kita sekarang perlu memikirkan secara serius. Sambil Yesus naik ke surga, dia melimpahkan wewenang untuk memakai nama Yesus. Sambil memakai nama Yesus, kami memuliakan nama Tuhan Allah dengan perbuatan yang benar, dengan kehidupan yang benar, dengan pelayanan yang benar, atau sebaliknya, kita menajiskan nama Tuhan Allah dengan perbuatan yang jelek, dengan kehidupan yang jelek, dalam pelayanan yang malas. Kita perlu memikirkan dengan sungguh-sungguh. Lebih konkretnya, waktu kemuliaan Tuhan Allah bertentangan dengan keuntungan kita. Kita memilih apa di antara dua, yaitu kemuliaan Tuhan Allah atau keuntungan kita. Untuk memuliakan Tuhan Allah, untuk mengutamakan, memuliakan nama Tuhan Allah, kita kadang-kadang harus menjadi korban, harus mendapat rugi. Atau untuk mengutamakan, mencari keuntungan sendiri saja, kita kadang-kadang perlu menajiskan nama Tuhan Allah. Kita perlu mempermalukan nama Tuhan Allah. Dua-duanya saling bertentangan. Dalam kondisi ini, saudara-saudara memilih apa di antara dua? Alkitab sudah berkata ya, keinginan daging dan keinginan roh saling bertentangan. Untuk meninggikan nama Tuhan Allah, untuk memuliakan nama Tuhan Allah, untuk menguduskan nama Tuhan Allah, kita tidak melakukan itu dengan kekuatan kita sendiri saja. Maka perlu bantuan Roh Kudus. Tentang itu Paulusnya sudah pernah berbicara. Roma pasal 8 ayat 26. Mari kita membaca Roma pasal 8 ayat 26. Roma pasal 8 ayat 26.
Roma pasal 8 ayat 26. Sudah? 자, membaca demikian. 1, 2, 3. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Amin. Walaupun banyak kali banyak orang memakai nama Yesus dengan salah, tapi mereka tidak merasa sakit hati pun, oleh karena belum tahu tujuan untuk memakai nama Yesus dengan benar. Hanya meminta berkat Tuhan Allah saja. Sepanjang malam berdoa untuk itu. Kalau sampai saat ini, kalau saudara-saudara berdoa dengan cara ini, yaitu belum mengenal, belum mengerti mengapa Tuhan Allah boleh kami memakai nama Yesus. Kemudian cukup lama hanya berdoa untuk keuntungan sendiri saja. Berdoa untuk memuaskan hawa nafsu sendiri saja. Kita bertobat. Kemudian kita berdoa dengan tujuan yang baru. Dengan motivasi yang baru. Dengan sikap yang baru. Amin. Nah, kita membaca Yohanes pasal 16 ayat 25 sampai 33. Oke. Bagian yang kedua itu. 자, pertama Yohanes pasal 16 ayat 25 sampai 28 membaca dulu. Sudah? 자, semuanya ini. 자, 1, 2, 3. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku yang percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Amin. 자, ayat 25b. Tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. 자, ini artinya apa? Terus terang memberitakan. 자, Injil dengan jelas dinyatakan kepada pengikut Yesus, kepada rasul-rasul Yesus melalui kematian Yesus di atas kayu salib dan kebangkitan Yesus. Betul? Jadi menurut Kolose pasal 1 ayat 26, saya langsung membaca. Rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan keturunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Oke. Jadi Injil ya, itu tentang kematian Yesus, tentang kebangkitan Yesus dinyatakan, dijelaskan melalui kematian sudah terjadi dan kebangkitan juga terjadi lagi. Amin. Maka bicara terus terang memberitakan. Oke. Nah, kemudian ayat 26. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku. Pada hari itu artinya Yesus naik ke surga, kemudian Roh Kudus turun. Kemudian setelah itu
saudara-saudara bisa bersekutuan dengan Tuhan Allah dalam doa. Amin. 자, kemudian ayat 27. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. 자, ayat 26 dijelaskan lagi melalui ayat 27. Yaitu hak istimewa untuk berdoa diberikan kepada siapapun secara sembarangan? No. Hak istimewa untuk berdoa dikasih kepada orang yang percaya dan orang yang mengasihi Tuhan Allah, mengasihi Tuhan Yesus. Oke. Kemudian ayat 28. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. 자, aku datang dari Bapa. Yesus datang dari Bapa. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan keilahian Yesus. Kemudian, aku datang ke dalam dunia. Yesus datang ke dalam dunia. Ini menunjukkan firman itu menjadi manusia. Itu menunjukkan kemanusiaan Yesus. Kemudian, aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Ini menunjukkan kematian Yesus, kebangkitan Yesus, yaitu tebusan Yesus Kristus. Yaitu orang yang percaya kepada Tuhan Yesus bisa bersekutuan dengan Tuhan Allah dalam doa. Amin. 자, kemudian ayat 29, 30 saya membaca langsung. Kata murid-muridnya, lihat sekarang engkau terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu ya, bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya ya. Kami tahu, kami percaya bahwa engkau datang dari Allah. Sekarang murid-murid Yesus mengakui, kami tahu, kami percaya. Nah, tentang itu Yesus menjawab ya. Ayat 31 sampai 32. 31. Jawab Yesus kepada mereka, percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahwa sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri, namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. 자, murid-murid Yesus, rasul-rasul Yesus mengakui, kami tahu, kami percaya. Jadi melalui jawaban Yesus kita bisa menyadari, wah, murid-murid Yesus tahu, pengetahuannya betapa kurang cukup. Kemudian kami percaya, wah, bagaimana kepercayaan mereka masih kurang, masih lemah. Jadi kami tahu, kami percaya. Saudara-saudara mengakui, kami tahu, kami percaya. Begini. Bagaimana Tuhan Yesus berbicara tentang ketahuan kita. Bagaimana Tuhan Yesus berbicara tentang iman kita. Coba memikirkan. Ayat 32. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Waktu Yesus ditangkap, rasul-rasul Yesus
murid-muridnya semuanya berlari. Mereka meninggalkan Tuhan Allah. Ayat 32 juga ya. Lihat saatnya datang, bahwa sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Rasul-rasul Yesus berlari waktu Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Kemudian mereka meninggalkan Yesus. Tapi Yesus tidak merasa sunyi. Tidak merasa terpencil oleh karena Bapa menyertai Yesus. Jadi bagaimana Yesus berbicara kepada kita? Menurut Matius pasal 28 ayat 20. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kami juga kadang-kadang meninggalkan Tuhan Allah. Kemudian sahabat-sahabat di dunia ini membuang saudara-saudara atau meninggalkan saudara-saudara. Pada waktu itu kami bisa merasa sunyi. Kita bisa merasa terpencil. Seperti diri sendiri saja. Tapi pada waktu itu kita perlu mengingat janji Yesus. Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Tentang itu Paulusnya sudah pernah berbicara. Kita langsung membaca bersama-sama 2 Timotius pasal 4. 2 Timotius pasal 4 ayat 16 sampai 17. 2 Timotius pasal 4 ayat 16-17. Sudah? Membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Karena hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku supaya dengan perantaraan Injil diberikan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Amin. Di dalam kehidupan sehari-hari, dalam pelayanan misi, memang saudara-saudara merasa sunyi, merasa terpencil, merasa kecewa, merasa sedih, merasa khawatir. Tapi jangan, karena Tuhan Allah senantiasa menyertai kita sampai akhir zaman ini. Tuhan Yesus senantiasa didampingi kita untuk membimbing kita, untuk menolong kita. Amin. Yohanes pasal 16 ayat 33. Sedikit lagi. Di sini bagaimana berbicara? Ayat 33b. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Orang yang memakai nama Yesus, kepada orang yang memakai nama Yesus untuk berdoa, untuk kehidupan orang Kristen, untuk pelayanan misi, pasti akan apa? Dianiaya. Menurut Yohanes pasal 15
Ayat 19-20 sudah belajar tapi membaca lagi. Yohanes pasal 15 ayat 19-20. Saya membaca bersama-sama lagi sekarang. 1, 2, 3. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada Tuhannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Amin. 자, orang yang mengikut Yesus dan memakai nama Yesus akan dianiaya, akan menderita penderitanya. Tapi secara akhirnya, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. 자, di sini mengalahkan dunia artinya apa? Membinasakan kuasa iblis. 자, menurut Ibrani pasal 2 ayat 14. Oleh kematian Yesus, ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Melalui kebangkitan Yesus, sudah kuasa maut, sudah menguasai maut, yaitu iblisnya, sudah dibinasakan, sudah dihancurkan. Amin. Maka kita percaya fakta ini, kemudian dengan sungguh-sungguh memuji nama Tuhan Allah. Kita perlu memakai nama Tuhan Allah, nama Yesus, untuk memuliakan nama Tuhan Allah, untuk meninggikan nama Tuhan Allah. Amin. Hari ini sekian aja, kemudian besok melanjutkan lagi. Terima kasih.